Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok mahasiswa Unisbank Semarang dalam mata kuliah Data Analitik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eri Juliarso MKOM, kami beranggotakan 1. Fitria Juliastika dengan NIM 2205523015, 2. Rumiatun dengan NIM 2205523025, 3. Kesia Adelvi dengan NIM 2205523028, dan 4. Juli Murtini dengan NIM 2205523036. Kami akan mempresentasikan mengenai mengungkap kisah kelangsungan hidup di Titanic, analisis data dan prediksi dengan machine learning, penerapan algoritma logistik regression, dan juga random forest. Tragedi tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912 telah menjadi salah satu peristiwa maritim yang paling terkenal dalam sejarah. Dari sekitar 2.224 penumpang dan awak kapal, lebih dari 1.500 jiwa melayang. Di balik angka-angka tersebut, terdapat pertanyaan menarik. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk selamat? Dengan kemajuan teknologi dan ilmu data, kita kini dapat menganalisa data penumpang Titanic menggunakan teknik mesin learning untuk mengungkap pola-pola tersebut dan membangun model prediktif mengenai kelangsungan hidup penumpang. Dataset yang digunakan berasal dari kompetisi Titanic, Machine Learning from Disaster di Kaggle, dan kami edit dalam file berikut ini, dan juga kami olah menggunakan Google Colabs. Dataset ini terdiri dari 2 file utama, yaitu train CSV yang berisi informasi penumpang beserta status kelangsungan hidup mereka, dan test CSV yang berisi informasi penumpang tanpa status kelangsungan hidup yang digunakan untuk menguji model prediksi. Berikut kode Python-nya, kami mengimpornya dalam daftar pustaka. Terus kemudian kami menampilkan dalam daftar tabel beberapa fitur yang penting terdapat dalam dataset ini berikut ini. Kemudian proses selanjutnya adalah proses klasifikasi dan evaluasi. Yang pertama itu pra-pemrosesan data, yaitu menangani nilai hilang. Kami mengisi nilai hilang pada kolom embarked dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Berikut kode Python-nya. Kemudian kami juga mengisi nilai hilang pada kolom var di tes CSV dengan rata-rata var berdasarkan kelas penumpang atau P-class. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fitria. Baik, kemudian rekayasa fitur atau featuring engineering, yaitu ekstraksi gelar atau titel dari nama penumpang dan mengelompokkan gelar-gelar langka. Berikut adalah kode Python-nya. Kemudian mengelompokkan usia atau age menjadi kategori seperti baby, child, teenager, student, young adult, dan senior. Berikut adalah kode Python. Kemudian ada grafik. Kemudian kita selanjutnya membuat fitur binner atau yang disebut sebagai cabin ball untuk menunjukkan keberadaan informasi kabin. Berikut adalah kode Python-nya, dan ini adalah grafik cabin ball-nya. Kemudian mengelompokkan var menjadi 4 kategori var band berdasarkan kuartil. Setelah itu, ini adalah kode Python-nya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada untuk menghapus fitur yang tidak diperlukan. Jadi menghapus kolom cabin, tiket, dan name karena kurang relevan atau sulit digunakan langsung dalam model klasifikasi. Berikut untuk kode Python-nya. Selanjutnya ada menghapus kolom edge asli setelah membuat edge group. Kode ini bertujuan untuk mengisi nilai yang hilang pada kolom edge group berdasarkan gelar atau title penumpang dengan cara mengisi nilai kosong uncount menggunakan kategori umur yang paling sering muncul atau mode untuk setiap title. Pertama, kode menentukan kategori umur umum untuk setiap title seperti young adult, untuk Mr., student, untuk Miss, dan sebagainya. Lalu membuat mapping antara title dan kategori umur tersebut. Selanjutnya, kode melakukan
loop pada setiap baris, data trend, dan tes. Dan jika nilai age group adalah uncount, maka diisi dengan kategori umur yang sesuai berdasarkan title. Nah, berikut untuk kode Python-nya. Selanjutnya ada encoding fitur kategorikal, yaitu mengubah fitur kategorikal seperti set, embarked, atau title, age group, dan verband menjadi nilai numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Berikut untuk kode Python-nya. Yang kedua ada pembagian data. Dataset pelatihan dibagi menjadi 2 subset. Yang pertama yaitu X-train, Y-train yang digunakan untuk melatih model. Selanjutnya ada X-file dan Y-file digunakan untuk memvalidasi dan mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikut untuk kode Python-nya. Selanjutnya ada 3 pelatihan model. 2 model klasifikasi yang populer digunakan yaitu yang pertama logistic regression atau algoritma linear yang baik untuk klasifikasi biner. Berikut untuk kode Python-nya. Yang selanjutnya ada random forest yaitu algoritma ensemble berbasis pohon keputusan yang seringkali memberikan kinerja yang kuat. Yang berikut ini untuk kode Python-nya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Desya, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Romi. Untuk selanjutnya ada evaluasi model. Untuk mengevaluasi kinerja model digunakan metrik-metrik sebagai berikut. Yang pertama ada akurasi, accuracy, yaitu proporsi prediksi yang benar dari total prediksi. Yang kedua ada precision, atau porsi prediksi positif yang benar-benar positif. Lalu yang ketiga ada recall, yaitu proporsi kasus positif yang berhasil dideteksi oleh model. Ya, lalu ada V1 score, yaitu rata-rata harmonik dari precision dan recall. Lalu ada convention metric, yaitu tabel yang menunjukkan jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Berikut ada kode Python-nya. Lalu di situ ada convention metric regresi logistik yang mendapatkan hasil bahwa yang selamat secara aktual nilainya ada 17. Lalu yang secara prediksi ada 56. Sedangkan yang tidak selamat secara aktual nilainya 101 dan secara prediksi ada 23. Lalu untuk confusion metric for random forest, dalam metrik regresi secara aktual, yang selamat ada 15, yang tidak selamat ada 106. Lalu secara prediksi, yang selamat ada 58, yang tidak selamat ada 18. Dan hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model random forest memiliki kinerja yang lebih baik dibanding logistic regression dengan akurasi yang lebih tinggi dan keseimbangan yang lebih baik antara precision dan recall. Untuk insight dan kesimpulannya, dari analisis data dan hasil model, beberapa wawasan penting diperoleh dari jenis kelamin. Perempuan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, mencerminkan kebijakan wanita dan anak-anak dahulu. Untuk kelas tiket atau fisik kelas, penumpang di kelas 1 memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi dibanding kelas 2 dan 3, yang menunjukkan adanya perbedaan akses ke sekoci atau lokasi kabin. Lalu ada hubungan keluarga atau SIP SP. Penumpang yang bepergian dengan satu saudara atau pasangan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sedikit lebih tinggi, namun memiliki lebih banyak anggota keluarga sedang menurunkan tingkat kelangsungan hidup. Lalu ada kelompok usia atau X group, bayi memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi sejalan dengan kebijakan wanita dan anak-anak dahulu. Lalu ada informasi kabin atau cabin pool. Penumpang memiliki informasi kabin memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi, mungkin karena mereka berada di kelas yang lebih tinggi atau memiliki lokasi kabin yang mudah diakses. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas tiket, dan informasi kabin memiliki dampak signifikan pada keberlangsungan hidup penumpang Titanic. Untuk model machine learning, khususnya random forest, dapat memanfaatkan pola-pola ini untuk membuat prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Untuk refleksi pembelajaran dari materi olah data proyek Titanic, untuk refleksi pembelajaran dari saya sendiri, Kesya Diavania, dalam pembelajaran ini memberikan saya pengalaman langsung dalam menerapkan data analitik dan machine learning pada kasus nyata, yaitu tragedi Titanic, di mana saya belajar pentingnya pemrosesan data dan membandingkan dua algoritma, di mana random forest menunjukkan performa lebih baik
Dan selain itu, untuk aspek teknis, proyek ini juga membuka wawasan sosial tentang pengaruh gender, usia, dan kelas sosial terhadap keselamatan. Pengalaman ini meningkatkan kepercayaan diri saya dalam menerapkan ilmu data. Baik, selanjutnya refleksi pembelajaran dari Fitria Zulestika, yaitu proyek analisis data Titanic. Ini memberi saya pengalaman berharga dalam memahami bagaimana data dapat digunakan untuk mengungkap pola dan membuat prediksi. Tantangan terbesar bagi saya adalah saat melakukan rekayasa fitur dan menangani data yang hilang. Tetapi dari situ saya belajar bahwa pentingnya proses pemrosesan dalam machine learning. Hal yang paling mengejutkan adalah pengaruh besar jenis kelamin dan kelas sosial terhadap peluang selamat, yang menunjukkan bahwa data bisa mencerminkan realitas sosial. Secara keseluruhan, proyek ini membuat saya lebih percaya diri dan semakin tertarik mendalami dunia skin. Selanjutnya refleksi pembelajaran dari saya melalui proyek analisis data Titanic memberikan saya pengetahuan bahwa data perlu dibersihkan dan dimodifikasi agar bisa digunakan secara efektif. Saya juga memahami pentingnya memilih model yang tepat, misalnya Random Forest terbukti lebih akurat dibanding logistic regression. Secara keseluruhan, proyek ini meningkatkan kepercayaan di saya dalam menggunakan Python dan memahami alur kerja analisis data. Selanjutnya, refleksi pembelajaran dari saya Yuli Murtini, bahwa proyek analisis data Titanic ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses data science, mulai dari eksplorasi data hingga evaluasi model. Saya belajar bahwa konteks historis data sangat penting dalam proses analisis, dan bahwa pembersihan serta rekayasa fitur merupakan kunci untuk membangun model prediktif yang akurat. Perbandingan model seperti logistic regression dan random forest mengajarkan saya pentingnya memilih algoritma yang sesuai dengan karakteristik data. Selain keterampilan teknis, proyek ini juga menekankan pentingnya komunikasi hasil analisis secara jelas dan bermakna. Demikian presentasi kami tentang mengungkap kisah kelangsungan hidup di Titanic dalam analisis data dan prediksi dengan machine learning. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum dan berkat Tuhan untuk kita semua.